Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para siswa sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab 4, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Yang menjadi tujuan dalam pembelajaran bab 4 ini, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang kedua, menyajikan kaitan antara persatuan dalam keberagaman dan demokrasi. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian demokrasi secara benar. Yang kedua, membaca Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. Yang ketiga, dapat menerjemahkan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. Yang keempat, dapat menjelaskan kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. Kemudian yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian syura secara benar. Yang keenam, diharapkan dapat membedakan antara demokrasi dengan syura secara benar. Kemudian yang ketujuh, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara persatuan dengan demokrasi secara benar. Tadarus ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan demokrasi. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ketahuilah, membaca Al-Quran satu huruf akan dibalas Allah 10 kebaikan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abdillah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan
dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Setiap ada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibacakan untuk kita, maka kita wajib mendengarkan, memperhatikan bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Selanjutnya adalah bagian yang kedua. Pluralitas, kemajmukan, keberagaman, perbedaan adalah sesuatu fakta dalam kehidupan yang tidak dapat kita hindari. Bahkan ini telah menjadi sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Allah tidak menjadikan manusia satu umat saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan bahasa, kebudayaan, dan peradaban serta karakter yang berbeda. Ternyata di balik keragaman dan perbedaan ada hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman dan perbedaan agar manusia saling mengenal satu dengan yang lainnya, saling bekerja sama, saling tolong-menolong, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Tentu saja orang yang paling bertakwa adalah orang yang mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bagian yang ketiga. Berikut ini mufradat Quran Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin, karena kasih sayang atau rahmat, minallahi, dari Allah, linta, kamu bersikap lemah lembut, lahum, kepada mereka, fadzon, kasar dalam perkataan, ghalidul qalbi, keras hati, lang fadzu, niscaya mereka akan menjauh, min haulika, dari sekelilingmu, fa'fu anhum, maka maafkan mereka,
wastaghfir lahum, dan mintakan ampun untuk mereka, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam segala urusan. Fa'idha, maka apabila azamta, kamu bertekad bulat, fatawakkal, maka bertawakallah, yuhibbu, mencintai, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Marilah kita ikuti terjemah perkata dari Surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, dan sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, lang fadhu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka pada segala urusan. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, apabila kamu telah mencapai kata sepakat, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap keras dan kasar. Kemudian yang ketiga, supaya mau memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampun untuknya, serta bermusyawarah dengan mereka. Dan yang keempat, apabila musyawarah telah mencapai mufakat, selanjutnya perlu bertawakal kepada Allah. Musyawarah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip musyawarah yang baik. Adapun prinsipnya diantaranya: 1. Menggunakan akal yang sehat. 2. Menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, hasil musyawarah dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang kelima, secara kekeluargaan. Keenam, musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Dan yang ketujuh, prinsip musyawarah adalah menjunjung tinggi hasil musyawarah. Setelah musyawarah mencapai hasil mufakat, dalam Al-Quran dijelaskan fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Maka setelah sampai kepada kesepakatan, jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Makna tawakal dalam bermusyawarah adalah apabila hasil musyawarah itu benar, maka dia tidak menjadi sombong. Dia terima dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila hasil musyawarah itu mengalami kesalahan, maka semua anggota yang bermusyawarah dapat menerimanya dengan kesabaran dan ketabahan. Itu yang disebut dengan tawakal.
Antara musyawarah dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat, karena musyawarah merupakan alat untuk mewujudkan demokrasi. Hubungan musyawarah dengan demokrasi adalah musyawarah kedudukannya sebagai cara atau alat dalam mewujudkan demokrasi. Musyawarah yang baik akan dapat mewujudkan bentuk demokrasi yang baik pula. Para siswa sekalian, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat terjadi disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda. Perhatikan gambar berikut ini. Satu orang mengatakan bahwa balok ini jumlahnya 3 menurut dia. Sedangkan teman yang lain mengatakan jumlahnya 4 menurut dia. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga terkadang hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Karena sudut pandang yang berbeda, satu mengatakan yang ada di bawah ini adalah angka 9, sementara yang lainnya dari sudut pandangnya ini adalah angka 6. Mereka semuanya benar menurut prinsipnya masing-masing. Selanjutnya bagian yang keempat. Kesimpulan dari pembahasan bab 4 ini adalah: pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia beragam agar saling mengisi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, untuk mengatasi adanya perbedaan, diperintahkanlah kita untuk bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, di dalam bermusyawarah hendaklah berpedoman dengan prinsip-prinsip musyawarah yang baik. Demikian pembelajaran yang telah kita lakukan. Semoga kita bisa memahami, mendapatkan ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.